Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Maulidina. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. NIM saya 2892150195 dari Prodi Manajemen S1 kelas B2. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari pengantar manajemen yang diampu oleh dosen pengampu Joni Tesmanto. Yang pertama, saya akan membahas teori kebutuhan mengenai manajemen. Pembahasannya yaitu sebagai pembuka, mari kita bahas siapa itu Abraham Maslow dan apa teori yang dikemukakannya tentang manajemen. Abraham Maslow adalah seorang tokoh yang terkenal, lahir pada tahun 1943. Ia memiliki sebuah teori yang terkenal dengan teori hierarki kebutuhan atau teori Maslow. Teori ini berisi sebuah gambaran klasik dari motivasi manusia. Teori yang berdasarkan atas asumsi bahwa ada 5 tingkatan kebutuhan atau hierarki kebutuhan dari setiap individu. Kebutuhan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar atas udara, air, pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kebutuhan ini sering disebut juga dengan kebutuhan untuk fasilitas dasar hidup. Yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan keselamatan meliputi fisik, keamanan lingkungan, emosional, dan perlindungan. Selanjutnya ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial termasuk kebutuhan akan cinta, kasih sayang, perawatan, rasa akan memiliki, dan persahabatan. Dan yang keempat ada kebutuhan esteem. Kebutuhan ini terdiri atas kebutuhan internal dan eksternal. Kebutuhan internal yaitu harga diri, kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, dan kebebasan. Dan yang terakhir ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Hal ini termasuk dorongan untuk menjadi apa yang individu mau dan memanfaatkan potensi yang Anda miliki untuk menjadi apa yang Anda cita-citakan. Ini termasuk kebutuhan akan pertumbuhan dan kepuasan diri. Selanjutnya saya akan membahas materi yaitu tentang peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Motivasi berfungsi untuk merangsang kemampuan karyawan, maka akan tercipta hasil kinerja maksimal. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Motivasi merupakan variabel penting, di mana motivasi perlu mendapat perhatian yang besar pula bagi organisasi dalam peningkatan kinerja karyawannya. Selanjutnya yaitu ada pendekatan personal mengenai kepemimpinan. Pendekatan personal. Di sini saya akan membahas pendekatan personal. Personal traits of leadership approach atau pendekatan personal mencoba melihat pemimpin dari karakteristik figur atau ciri personal dari 16 orang pemimpin. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa seorang pemimpin yang efektif pasti memiliki trait khusus seperti intelektual, kepribadian, karakteristik fisik, kemampuan supervisi, dan trait kepribadian lain dari seorang pemimpin efektif Ivan Swiss. Selanjutnya ada pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan. Pendekatan perilaku lebih memfokuskan kepada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemimpin, seperti bagaimana mereka melakukan delegasi, bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang-orang, serta bagaimana mereka memotivasi para pegawai. Perilaku tidak seperti faktor personal, dapat dipelajari sehingga mereka yang mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang memadai mengenai kepemimpinan akan mampu menjadi pemimpin yang efektif. Pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan memfokuskan dua aspek, yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Selanjutnya ada pendekatan kontingensi mengenai kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan yang mempertimbangkan situasi yang dihadapi dinamakan sebagai pendekatan kontingensi, di mana secara sederhana pendekatan kontingensi memandang bahwa gaya manajemen dan gaya kepemimpinan yang akan memberikan kontribusi positif bagi organisasi sangat beragam dan sangat ditentukan oleh keragaman situasi dan keadaan yang dihadapi oleh organisasi tersebut dari waktu ke waktu.
Selanjutnya ada perspektif kontemporer mengenai motivasi. Apa itu perspektif kebutuhan? Teori kebutuhan menekankan pertanyaan apa sebab motivasi yang dihubungkan dengan identifikasi alasan perilaku pegawai. Para teoris ini menganggap bahwa individu berkelakuan dengan cara tertentu untuk berusaha mencapai tujuan yang didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, analisis teori ini lebih menekankan pada faktor-faktor kebutuhan yang membangkitkan perilaku individu yang bersumber dari dalam diri seseorang. Selanjutnya ada kepemimpinan karismatik. Apa itu kepemimpinan karismatik? Nah, kepemimpinan karismatik adalah bagaimana cara seseorang pemimpin berkomunikasi dengan membangkitkan empati dan emosi yang kuat pada orang-orang sekitarnya. Menurut Psikologi Today, tujuannya yaitu untuk mengajak membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Selanjutnya, manajemen perilaku politis. Perilaku politik merupakan kegiatan yang tidak dipandang sebagai bagian dari peran formal seseorang di dalam organisasi, tetapi yang memengaruhi atau berusaha memengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Perilaku politik berada di luar persyaratan kerja tertentu dari seseorang. Perilaku itu mensyaratkan suatu upaya untuk menggunakan landasan kekuasaan seseorang, serta mencakup berbagai upaya untuk memengaruhi tujuan, kriteria, atau proses-proses yang digunakan dalam pengambilan keputusan ketika ia menyatakan bahwa politik terkait dengan distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Definisi ini cukup luas untuk mencakup beragam perilaku politik seperti menahan informasi kunci dari pengambilan keputusan, bergabung dalam koalisi, mencari-cari kesalahan, menyebarkan rumor, membocorkan informasi rahasia tentang kegiatan organisasi kepada media, saling menyenangkan dengan orang lain di dalam organisasi untuk memperoleh manfaat bersama, dan melobi atas nama atau melawan seseorang atau alternatif keputusan bersama. Nah, sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.